6 tahun sudah tol laut Indonesia beroperasi di wilayah tertinggal Indonesia bagian timur. Tujuan proyek tol laut diharapkan dapat mengurangi disparitas harga yang timbul antara Pulau Jawa dan daerah Indonesia bagian timur, memudahkan mobilitas masyarakat, dan mendorong pusat-pusat ekonomi baru. Apakah benar cita-cita Jokowi dalam prioritasi akses jasa transportasi laut sudah tercapai dengan baik? Disparitas harga merupakan keadaan di mana harga barang di suatu wilayah dengan wilayah lain memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Sebenarnya apa sih hubungan disparitas harga dengan adanya tol laut? Adanya tol laut bertujuan untuk memangkas biaya logistik, sehingga harga yang diterima oleh masyarakat menjadi tidak terlalu mahal. Namun terdapat permasalahan, yakni harga barang yang telah disalurkan akan tetap murah ketika sampai di pelabuhan. Tetapi harga barang akan kembali mahal saat didistribusikan menggunakan angkutan darat. Disparitas harga yang terjadi di Indonesia bagian timur pada tahun 2016 berkisar antara Rp500 hingga Rp16.000. Pada tahun 2021, disparitas yang terjadi berkisar antara Rp200 hingga Rp12.000. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya tol laut belum memberikan dampak perbedaan harga yang cukup signifikan terhadap harga kebutuhan pokok di Indonesia bagian timur. Pada data pengeluaran per kapita di setiap wilayah jalur trayek 11 dapat diketahui cenderung mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Selain itu, terdapat perbedaan cukup jauh antara pengeluaran per kapita pada daerah satu dengan daerah lainnya. Perbedaan pengeluaran per kapita paling jauh yaitu di Kabupaten Manokwari sangat jauh berbeda dengan pengeluaran per kapita di Kota Jayapura. Kira-kira kenapa ya hal itu bisa terjadi? Pada data muatan tol laut, dikutip dari situs resmi PT Pelni, per Oktober 2020 ini, tercatat kenaikan muatan sebanyak 178% dari 2.396 TEUs di 2019 menjadi 6.653 TEUs. Untuk data perbandingan harga setelah adanya tol laut, ternyata hampir pada semua jenis kebutuhan pokok terjadi penurunan harga setelah adanya tol laut. Pelaksanaan program tol laut telah memberikan berbagai dampak positif, terutama bagi daerah di trayek 13. Hal ini dapat dilihat melalui tabel disparitas harga yang menunjukkan adanya penurunan pada harga bahan pokok, yang mengakibatkan penurunan pula pada disparitas harga. Penurunan ini disebabkan karena ongkos kirim barang yang juga menurun, serta adanya subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Pembangunan tol laut juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perekonomian daerah. Namun, disparitas harga di wilayah timur Indonesia masih terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain maupun secara nasional. Cukup tingginya harga bahan pokok juga disebabkan karena adanya monopoli tol laut, tingginya biaya bongkar muat pergudangan, serta permainan biaya yang kerap kali dilakukan oleh perusahaan. Created using Powtoon.